Hai, apa yang akan terjadi setelah kita gagal bayar di Shopee Pay Later atau Shopee S Pinjam? Kalau kalian ingat video aku yang ini video aku yang lama di mana aku nyeritain tentang aku diteror sama DC Shopee karena aku dijadikan nomor darurat sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tapi dari itu aku jadi kepikiran gimana nasib orang itu sekarang, apakah sudah dilunaskan ataukah belum, karena sampai sekarang ini aku sudah tidak menerima teror lagi. Dihitung-hitung dari tanggal kejadiannya ini sudah lebih dari 180 hari ya gitu. Jadi kemungkinan besar dia sudah gagal bayar gitu. Nah, aku jadi penasaran sehingga aku langsung tanyakan aja ke pihak Shopee-nya. Jadi apa yang akan terjadi kalau akun kita itu sudah gagal bayar selama 180 hari? Dan ini jawaban dari pihak Shopee-nya. Jadi ini aku langsung tanyakan ke CS Shopee. Aku tanyakan seperti ini. Apa yang akan terjadi jika saya terlambat bayar S Pinjam dan SP Later selama 180 hari? Terus jawaban dari pihak Shopee-nya sama seperti yang ada di tabel. Untuk keterlambatan S Pinjam melebihi jatuh tempo akan dikenakan biaya bunga sebesar 5% dari total tagihan ya Kak. Nah, tapi di sini perlu digarisbawahi, total tagihan itu adalah total tagihan per jatuh tempo. Jadi setiap per bulan gitu ya, bukan dari total tagihan keseluruhan. Misalkan hutang kalian 25 juta, bukan 25 juta ditambah 5%, tetapi misalkan 25 juta, kalian ambil tenor yang 12 bulan, nah per bulannya misalkan itu 1,5 juta misalkan. 1,5 juta ditambah 5% dikali 12. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian saya tanyakan lagi, apakah akun dan beberapa fitur masih bisa tetap digunakan walaupun dalam keadaan ada tunggakan? Kemudian jawabannya, untuk fitur ini nantinya akan disesuaikan dengan pihak penyedia dana ya Kak. Biasanya akan dibatasi apabila ada keterlambatan. Walaupun kita menunggak, aplikasi Shopee-nya tetap bisa kita gunakan, hanya beberapa fiturnya dibatasi. Untuk lebih lengkapnya, ini aku kasih screenshotnya ke kalian yang ini. Ini lebih lengkap, ini informasi dari Shopee-nya ya. Jadi, jika terjadi keterlambatan, kalian itu akan mendapat 4 kerugian. Yang pertama, dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan. Yang kayak tadi aku jelaskan. Jadi misalkan hutangnya itu 1 juta, tagihan per bulannya itu 100.000, nah 100.000 ditambah 5% gitu ya. Nah yang kedua, pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan voucher Shopee. Jadi ini aku pernah terjadi, jadi beberapa kali aku nggak bisa ngeklaim voucher gratis ongkir, voucher diskon, voucher cashback, itu nggak bisa dipakai pada saat kita punya tunggakan gitu. Terus yang ketiga, peringkat kredit skor. Kalau ini mah kita udah tahu ya, gagal di aplikasi apapun kita bakal punya kredit skor yang buruk. Kemudian yang 4, akan dilakukan penagihan. Ini tuh kasusnya kalau kayak telatnya kurang dari 90 hari. Nah, jadi setelah kita melakukan gagal bayar atau apapun, aplikasi masih tetap bisa digunakan, cuma beberapa fitur memang dibatasi, kayak terus kita juga gak bisa dapat keuntungan-keuntungan kayak misalkan dapat voucher free ongkir, voucher diskon, voucher cashback, itu udah gak bisa kita pakai dan gak bisa kita klaim. Kemudian kalau misalkan kita ada fitur S Pinjam dan SP Letternya, itu akan secara otomatis dinonaktifkan. Walaupun di sini dia bilangnya tadi kemungkinan, nggak kemungkinan begitu kita gagal bayar itu S Pinjam dan SP Letternya langsung dinonaktifkan. Biasanya seperti itu. Untuk cara aktivasinya lagi gimana? Kalian mengajukan restrukturasi ke akunnya gitu. Nah nanti dari akunnya itu ditinjau kembali. Nah paling limitnya diturunin atau kalian akan stuck aja, gak akan bisa naik segitu. Cuma dengan catatan tagihannya tetap harus dilunaskan, kayak gitu ya. Jadi ya sebenarnya tidak ada konsekuensi yang gimana banget untuk kita telat bayar atau gagal bayar di Shopee ini. Jadi sampai saat ini tidak ada penyeretan ke arah hukum, kecuali mungkin kalau dengan nominal tertentu. Tapi waktu itu juga kan ada kasus sampai ratusan juta, pada akhirnya tidak dibawa ke ranah hukum.
gak ada konsekuensi hukum apapun dari kita telat bayar, apalagi kalau kayaknya kalau hutangnya kayak 100-200 ribu gitu ya. Oke, jadi itu aja informasi dari aku. Jadi akun kalian sebenarnya masih tetap bisa dipakai, cuman kena pembatasan beberapa fitur aja. Jadi kalau yang udah gagal bayar ya itu aja gitu kan, bisa pakai akun lain lagi. Coba kalau bisa jangan sampai gagal bayar ya, karena kita nggak tahu di kemudian hari kita bakal pakai perbankan apalagi, atau kita bakal cicil rumah atau apapun itu yang sangkutannya dengan BI checking dengan slik kita gitu ya, supaya tetap rapi, tetap bagus sliknya. Jadi jangan gagal bayar kalau bisa, tapi kalau udah nanggung ya apa boleh buat gitu ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen aja di bawah pengen aku ceritain apa, pengen aku bahas apa. Langsung aja drop komen di bawah, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu next video, bye.